Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas di pertemuan kedua project berkaitan dengan pemrograman visual. Ini kita sudah buat, kita akan membuat satu project sederhana Visual Studio 2022. Kita pilih create a new project, klik double satu klik. Di sebelah kiri ini sudah dipastikan bahwa kita akan menggunakan Windows platform. Ya, kalau belum silakan diatur menggunakan Visual Basic, kemudian operating sistemnya Windows, dan juga menggunakan aplikasi desktop. Nah, perlu diingat bahwa di bagian sebelah kiri, sebelah kanan ini ada simbol VB. Pilih yang simbol VB yang Windows Form Apps, dan sudah dipilih berdasarkan operating system yang digunakan. Kalau pakai Linux berarti pilih Linux, kalau pakai OS-nya Windows berarti pakai Windows. Ini kita tempatkan nama projectnya di sini, ya, di direktori tempat penyimpanan. Ini akan ada notifikasi kalau misalkan dengan nama yang sama itu sudah pernah dibuat, jadi kita buat dengan nama yang lain. Nah, kalkulator sederhana, kemudian pilih next, dan framework yang kita gunakan pakai yang versi sekarang yang long term support. Pilih satu, klik sebelah kanan bawah, kemudian kita tunggu beberapa detik ya untuk ditampilkannya Visual Studio Code yang versi 2022. Ini bergantung dengan spesifikasi komputer yang dimiliki. Semakin baik spesifikasinya, maka performanya juga akan langsung tampil di layar screen di komputer atau di laptop kita. Bagian halaman ini merupakan halaman tempat worksheet, tempat kita bekerja. Di sebelah kiri itu ada data source, kemudian sebelah kanan ada properties. Tinggal kita mengaktifkan di bagian view kalau misalkan belum aktif. Nah, akan tercipta sebuah form baru, yaitu form 1. Kita perlukan di sini ada beberapa toolbox yang akan kita pakai, misalkan label 1, label 2, dan label 3 yang akan kita jadikan sebagai identitas dari sebuah nilai yang nantinya akan disimpan. Di label 1, teksnya kita rubah, misalkan inputkan angka pertama, kemudian di label 2 kita ganti pertama kurang A, tambahkan pertama. Di label 2 ini kita inputkan nilai ya, nilai kedua, kemudian yang label ketiga kita ganti dengan hasil. Nanti akan ditampung di hasil, kemudian kita tambahkan textbook. Tinggal kita berikan perintah textbook pada tombol pencarian, akan muncul textbook. Ini disesuaikan dengan tempat di mana angka akan dimasukkan. Kemudian pilih textbook yang kedua, disesuaikan jarak antara batas kiri dan batas kanan, dan textbook hasil ya disesuaikan dengan jarak batas kiri dan batas kanan atas sehingga bentuknya proporsional. Dan kita memerlukan satu form lagi, yaitu button sebagai operasi matematikanya. Jadi ada 4, nantinya kita akan menggunakan arithmetic operation ya. Ada 4 button yang kita perlukan. Nah, di sini masing-masing kita rubah teksnya. Misalkan di sini kita ganti dengan teks tambah. Kemudian ini kita ganti dengan teks kurang, dan bagian ini kita ganti dengan teks kali, dan yang ini kita ganti dengan teks bagi, dan yang terakhir akan kita fungsikan sebagai tombol hapus untuk membersihkan isi dari textbook yang sudah diinputkan. Nah, supaya kelihatannya bagus, proporsional, maka ukurannya disamakan dengan ukuran button yang lain dengan cara menarik bagian kiri, kanan, atas, atau bawah di bagian node yang ada. Ini sudah selesai, jadi kita tambahkan label
sebagai judul, karena di bahasan kita kali ini adalah tentang pengisian nilai, operator, dan juga identifier. Jadi kita berikan labelnya yaitu sebagai label judul yang akan nampak di tampilan paling atas. Kalau mau diberi warna dan dibolkan berarti tinggal dipilih di bagian properti. Ini sudah selesai dan saya sudah menyiapkan kodenya. Kita coba isikan kode ini, double klik tambah, button tambah, maka Visual Code-nya, studionya akan menciptakan sebuah kelas baru yang mana kelas itu akan dideklarasikan sebagai public class. Namun, masing-masing fungsi properti akan mendapatkan perintah sendiri-sendiri, yang mana perintah properti yang ada di dalam button tambah tidak bisa digunakan di properti button kurang. Nah, untuk button 1 sebagai button tambah, kita rubah dulu desainnya menjadi button tambah, dan untuk memberikan penamaan supaya nanti ketika kita mencari tombol tambah berarti kita sudah tahu bahwa labelnya adalah button tambah. Nah, untuk ini kita ganti misalkan kurang ya. Yang ini disesuaikan dengan nama buttonnya, kita ganti dengan kali, dan yang label ini desain kita ganti dengan bagi, dan desain untuk hapus kita ganti identitasnya dengan hapus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan ketika kita nanti melihat kode program. Form 1 kalau mau diganti dengan nama project boleh. Kita ganti dengan project kalkulator. Project kalkulator. Nanti di bagian atas, kiri atas itu akan berganti objek kalkulator. Form 1 berarti ini kita ganti dengan project kalkulator. Nah, bagian kiri atas ini akan berubah menjadi project kalkulator yang sebelumnya namanya adalah form. Kalau mau disamakan berarti project kalkulator kita juga tulis di bagian desain sehingga sama ya, project kalkulator dengan teks yang ada di bagian appearance ini sama. Jadi sudah selesai desainnya. Jadi kita tinggal memberikan perintah pada masing-masing properti button yang kita desain. Tinggal kita double klik, kemudian siapkan kode. Ini saya sudah menyiapkan kode untuk masing-masing properti button. Jadi kita awali dengan try dan akhiri dengan end try. Namun ini perlu kita koreksi karena di dalam Visual Studio yang versi 2022 itu sudah menggunakan text box ya, text box angka 1, text box angka 1 ya. Jadi kita coba ganti text boxnya, tadi belum kita ganti. Text boxnya kita ganti dengan ini, label desain textbox angka 1 kemudian ini textbox angka 2. Ini tujuannya untuk memudahkan kita ketika mencari kode program. Ini miliknya kode program siapa, jadi kita tahu ini hasil ya. Jadi tujuannya untuk memudahkan kita ketika ingin menambahkan kode program tertentu. Jadi txt-nya 3 ditambahkan textbox 2 dan hasil ini textbox hasil. Jadi sudah selesai kode program kita. Kemudian untuk tambah juga sama, kita kopikan kurang sama ya, private, tapi ini operatornya kita ganti dengan operator kurang.
dan ini masih ada kelihatan error, jadi kita tinggal tambahkan text box sesuai dengan fungsi yang kita pakai. Text box ya, ini juga kita tambahkan text boxnya karena fungsi kita menggunakan text box. Pada properti yang digunakan di bagian kali juga sama, ini kita tulis operator kali menggunakan asterisk ya di bagian operatornya. Kemudian bagi berarti kita tambahkan bagi di sini. Bagi berarti menggunakan slash untuk membagi dua buah bilangan. Kemudian yang terakhir kita hapus. Hapus berarti menghapus keseluruhan. Menghapus keseluruhan, jadi hapusnya text box pointer tempatkan pada pointer. Pointernya ditempatkan pada text box 1. Jadi secara otomatis difokuskan pada text box 1. Nah, apakah boleh di text box yang lain? Boleh, cuman pada umumnya supaya pengguna bisa melihat dan menggunakan secara mudah dan tidak mencari-cari di mana pointer berada, maka defaultnya kita masukkan di text box angka 1, sehingga ini lebih friendly bagi pengguna. Nantinya ketika kita running, klik running atau play program, kita coba masukkan nilai di masing-masing variabel angka. Coba kita masukkan nilai di masing-masing variabel angka ini. Coba kita running ulang. Iya, coba kita running, yes. Tidak tercipta, berarti kita lihat error message-nya itu di bagian form 1. Nah, form 1 ini berarti kita ganti dengan project kalkulator. Project kalkulator, karena tadi tidak dikenali ya form 1-nya karena belum kita ubah. Kita running kembali. Kita running, tunggu, dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Misalkan kita inputkan 12 dan ini 4, seharusnya nilainya ketika ditambah nilainya 16, dikurang nilainya 8, kalau dikali 48, kalau dibagi 3 dan dihapus. Nah, pointernya akan berada pada text box yang pertama. Oke, itu saja untuk hari ini, di hari yang minggu kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.